Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Al-Falah, kepada seluruh para penuntut ilmu yang senantiasa hadir pada setiap Rabu malam, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah keikhlasan hati kita, dan semoga kita senantiasa dijadikan hati yang penuh rahmat kepada sesama orang yang beriman. Salah satu cirinya hati para ulama, salah satu cirinya hatinya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan di dalam satu riwayat hati mereka itu penuh dengan rahmat kepada sesama muslim. Semoga kita tidak diharamkan untuk memiliki hati yang rahmat kepada sesama saudara muslim, karena semakin bersihnya hati kita terhadap urusan kaum muslimin, semakin ringan hisab kita menuju kepada Allah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga setiap nikmat yang kita peroleh, setiap nikmat yang kita dapatkan, menjadikan kita menebalkan arti kesyukuran kita kepadanya dalam setiap kehidupan kita. Dan sesungguhnya kita tidak akan mungkin maksimal di dalam kita bersyukur sampai kita memperhatikan tiga perkara. Satu, bahwasanya kita bersyukur kepada Allah disertai kita berterima kasih kepada apa yang telah diberikan sama orang tua kita. Dua, kita bersyukur kepada Allah tentunya dengan bertambahnya ketaatan kita, karena tidak bisa dikatakan orang itu bersyukur sampai dia menambah ketaatan. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya bersyukur tetapi tidak menambah ketaatan dan ibadah, berarti syukurnya adalah syukur pendusta. Dan yang ketiga, sesungguhnya syukur kita disertai dengan komitmen kita berterima kasih kepada setiap orang yang telah berbuat baik kepada kita. Semua yang telah berbuat baik kepada kita, kita balas mereka dengan doa, kita balas mereka dengan hadiah yang bisa kita bagikan untuk mereka, dan kita berbuat baik kepada mereka, karena Rasulullah mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak bersyukur kepada manusia yang pernah berbuat baik kepadanya, maka sejatinya dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Semoga tiga ini mampu kita sempurnakan. Orang tua kita merasakan bahwasanya kita berterima kasih kepadanya, ketaatan kita bertambah, ibadah kita juga menebal, dan semoga pula orang-orang yang pernah berbuat kebaikan tidak pernah menyesali perbuatan baik yang dia berikan kepada kita ketika kita senantiasa mengenangnya dan senantiasa membalasnya dengan semampu yang bisa kita berikan. Semoga Allah terima kesyukuran kita kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita tentunya memahami betul bahwasanya ketika ada yang tidak beres pada kehidupan kita, maka ada tiga checkpoint yang harus kita lakukan. Ketika pada kehidupan kita ada yang tidak beres, itulah indahnya ketika kita menjalani kehidupan tidak lepas dari petunjuk yang Allah berikan pada perjalanan hidup kita. Apa tiga perkara, apa tiga checkpoint yang harus kita cek kalau kehidupan kita ada yang tidak beres? Maka para ulama mengatakan kepada kita, yang pertama yang harus kita cek dan harus kita perhatikan hubungan kita dengan Allah. Bisa jadi ada masalah, ada kesulitan, ada bala yang kita dapatkan disebabkan karena tidak beresnya hubungan kita dengan Allah. Ada kemaksiatan yang kita sembunyikan, ada dosa yang kita rahasiakan. Tidaklah dosa yang kita rahasiakan, tidaklah kemaksiatan yang kita sembunyikan, kecuali Allah Maha melihat, dan tidaklah dosa yang disembunyikan kecuali setiap dosa itu mendatangkan hukuman dari setiap perjalanan hidup kita, karena itulah keadilan Allah, setiap dosa itu pasti ada hukumannya supaya Allah adil kepada setiap manusia. Makanya tidak ada manusia yang selamat dari setiap hukuman kalau dia berbuat dosa. Kalaupun ada yang selamat dalam tanda petik dari hukuman ketika dia rajin melakukan dosa, dipastikan fix dan confirm, berarti hukumannya ditakhir, hukumannya dipospon sama Allah sampai nanti pada waktu di pengadilan Allah. Dan itu lebih rumit ketika kita ditangguhkan dosa kita pada waktu kelak di akhirat. Yang kedua,
checkpoint yang harus kita perhatikan kalau kehidupan kita mulai berantakan itu adalah memperhatikan hubungan kita dengan orang tua. Karena pada kerapian hubungan kita kepada orang tua ada kerapian pada kualitas kehidupan kita. Dan ketidakrapian kita dan orang tua kita itu menunjukkan ketidakrapian kualitas kehidupan kita. Makanya akhirnya ini jangan sampai skip. Karena bisa jadi ada orang yang ahli ibadah, ahli ta'ah, tapi belum tentu dia menjadi orang yang birrul walidain. Dia diuji pada hatinya ketika berhadapan dengan orang tuanya, dan ternyata dia tidak bisa berhasil untuk memberikan baktinya kepada orang tua. Tidak rapinya hubungan manusia dengan orang tua berakibat bahwasanya tidak rapinya kualitas pada kehidupan. Yang ketiga, yaitu ketika kehidupan kita ada yang tidak rapi dan mulai berantakan, maka yang ketiga checkpointnya adalah memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan suami. Karena sesungguhnya pernikahan itu mendapatkan jaminan dari Allah. Pernikahan itu kalau kita miskin dikayakan oleh Allah. Berarti kalau kita mendapatkan kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Pernikahan itu kalau kita mendapatkan kesukaran akan diringankan oleh Allah. Kalau ada orang menikah, justru yang sulit bertambah sulit, yang sukar bertambah sukar, yang balak bertambah dengan balak, berarti ada yang salah pada konsep dia ketika dia menikah. Bisa jadi istrinya tidak diratukan, bisa jadi suaminya tidak dirajakan. Maaf ya, bukan raja Jawa ya, tidak dirajakan itu raja pada kehidupan keluarga. Karena pada dasarnya ketika istri tidak diratukan dan ketika suami tidak dirajakan sebagaimana semestinya, tidak beresnya hubungan suami istri yang menjadikan janjinya Allah untuk mengkayakan orang yang menikah itu dipending sampai kita bisa memberikan yang terbaik kepada suami dan istri kita. Tidak salah kalau ada sebagian orang mengatakan rezekimu tergantung apa yang engkau muliakan kepada istrimu. Dan tidak salah kalau ada orang di sosial media mengatakan rezeki suamimu tergantung bagaimana takzimmu dan baktimu kepada suami. Karena begitulah cara kerja pada perjalanan hidup kita. Jadi checkpointnya 3. Kalau 3 ini sudah kita cek dan masing-masing baik, tapi kita masih mendapatkan kesulitan, sabar. Berarti Allah sedang memberikan ucub. Berarti Allah sedang memberikan cobaan untuk mendekatkan kita dengannya. Karena cobaan yang mendekatkan kita kepada Allah terkadang jauh lebih baik daripada nikmat yang justru membuat kita lupa dengan Allah. Ketika kita paham ada 3 checkpoint, kalau kita ada masalah pada kehidupan kita dan kita menyoroti poin yang ketiga, bahwasanya ternyata salah satu evaluasi dan kritikan untuk kita bahwasanya kehidupan kita banyak masalahnya itu karena masalah keluarga. Inilah yang menjadikan kita harus mengilmui setiap keluarga yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini banyak berantakan pernikahan itu bukan karena tidak adanya rasanya cinta, tidak ada rasanya cinta, bukan. Banyak berantakan di dalam pernikahan, banyak cintanya, tetapi cinta itu tidak dikendalikan dengan ilmu. Sehingga akhirnya cinta itu ketika tidak dikendalikan dengan ilmu, maka dia bisa merusak. Apapun yang berlebihan tanpa dikendalikan dengan ilmu pasti merusak. Bapak sering minum gula terlalu banyak tanpa ilmu. Tanpa ilmunya itu tidak tahu takaran yang dibutuhkan ketika minum gula itu berapa seharinya seharusnya. Akhirnya bapak minum terus, gula akan merusak. Ibu terlalu banyak makan garam dan tidak ditakar dengan ilmunya berapa sebenarnya yang dibutuhkan badan kita kepada garam. Makan garam terus berakibat banyak penyakit. Kalaulah gula dan garam saja yang sifatnya jauh lebih ringan daripada cinta, ternyata bisa merusak ketika tidak diikat dengan ilmu dan petunjuk ketika kita mengkonsumsinya. Sama pula cinta itu ketika tidak diikat dengan ilmu itu merusak. Makanya banyak pernikahan mereka hancur bukan karena terhempasnya cinta, tapi banyak pernikahan terhempas karena tidak mengilmui pernikahan itu dan tidak mengilmui rasa cinta yang Allah anugerahkan kepada hati manusia. Maka inilah yang menjadikan kita memahami pentingnya
kita mengilmui pernikahan kita, mengilmui rasa cinta kita ketika kita telah menjadi laki-laki, seorang bapak yang mengatakan kepada istri kita, saya mencintaimu karena Allah. Dan ketika kita menjadi istri yang telah mengatakan kepada suami kita, saya cinta kepadamu karena Allah. Mengilmui rasa cinta yang kita ucapkan kepada pasangan kita karena Allah itu penting sekali supaya tidak merusak. Tahukah kita Bapak dan Ibu bahwasanya ketika kita akhirnya tidak mengilmui rasa cinta kita pada pernikahan kita dan keluarga kita, lalu terjadinya pertengkaran, lalu terjadinya gesekan, konflik, dan berbagai macam masalah yang kita jumpai dan kita dapatkan. Tidaklah pertengkaran di dalam rumah tangga bukan hanya kita yang merasakan, bukan hanya istri yang merasakan, tapi termasuk yang merasakan pertama kali sebelum kita merasakan sedih. Terkadang bisa jadi anak kita yang pertama kali merasakan ketika suami istri mereka tidak mengilmui rasa cintanya dan tidak tercipta rasa harmonis dan kerukunan di dalam pernikahan. Karena apa? Di dalam rumah kita ada hati selain hati kita dan hati pasangan kita. Di rumah kita ada jiwa selain jiwa kita dan jiwa pasangan kita, yaitu adalah hati dan jiwa anak kita. Tidak rukunnya antara suami istri bukan hanya berdampak kepada pasangan dari suami, bukan hanya berdampak kepada pasangan sebagai istri, tapi itu sangat dirasakan oleh anak-anak kita. Dan anak kita bisa jadi merasakan akibatnya lebih panjang daripada pasangan bapak dan ibunya ketika mereka bertengkar. Maaf ya, ada suami bertengkar sama istrinya lalu terjadi pisah. Sang bapak menikah kembali, sang istri menikah kembali, sama-sama sudah punya keluarga. Sang anak tetap membawa luka yang sama, sebagaimana ketika dia terluka melihat bapak dan ibunya bertengkar lalu berujung kepada perpisahan. Ada ruang pada hati anak kita, ruangan ketenangan yang dia tidak akan dapatkan ruangan ketenangan itu kecuali dia melihat keharmonisan antara kita dan pasangan kita. Makanya kenapa di dalam Islam Bapak dan Ibu, kenapa kita tidak boleh cerita kekurangan pasangan kita kepada anak kita, supaya anak kita tidak perlu tahu kekurangan dari pasangan kita, supaya mereka tetap memberikan takzim, penghormatan dan kasih sayang kepada pasangan kita. Kalau kita tidak menjadi produsen yang memberikan informasi kepadanya tentang kekurangan-kekurangan dari orang tuanya. Makanya maaf ya, kadang-kadang kita suka tersulut emosi ketika lagi bertengkar dengan istri kita. Kita menceritakan kekurangan istri kita kepada anak, akhirnya anak tahu kekurangan ibunya. Ironisnya itu dia dapatkan dari bapaknya yang notabene suami dari ibunya. Berapa banyak ibu-ibu ketika lagi kecewa kepada suaminya, maka dia melampiaskan semua kekurangan sang suami kepada anaknya. Bapakmu itu begini, bapakmu itu begini. Kamu lihat kan bapakmu suka senyum-senyum, itu pencitraan itu. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan bapakmu sebelum kamu lahir. Anak yang asalnya tidak perlu tahu kehidupan bapaknya sebelum lahir, akhirnya tahu semua catatan kriminal yang dimiliki sang bapak. Berapa pacarnya, ya kan? Berapa korbannya. Bapakmu itu banyak sekali korbannya, nak. Ibu itu salah satunya, gitu. Maka sesungguhnya sebenarnya tidak perlu tahu, tapi akhirnya tahu, dan itu akhirnya berakibat anak sedih. Anak hanya menjadi storage, anak hanya menjadi gudang dari sesuatu informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dan sesungguhnya anak kita, Pak, kalau menampung kekurangan dari pasangan kita karena kita yang menginput informasi itu, sebenarnya anak itu sangat sedih, cuma tidak bisa untuk menyampaikan kepada kita karena dia tidak tega menolak informasi yang disampaikan kepadanya. Makanya maaf ya ibu-ibu, sekecewa apapun ibu, cukuplah antara ibu dengan Allah ataupun orang yang ibu percaya, tapi tidak usah dipilih anaknya. Kecewanya bapak dengan pasangan tidak usah diceritakan kepada anak, biarlah anak kita mendapati dan menjumpai kita yang terbaik pada versi yang dia dapatkan, dalam versi yang dia jumpai. Karena pada dasarnya tidak ada hadiah terindah
yang dirasakan oleh anak selain hadiah yang berupa fisik, kecuali hadiah dari kerukunan bapak dan ibunya. Makanya bapak dan ibu sering aja lihat anak kita itu kalau melihat kita lagi bercanda, gojek sama pasangan kita, mata yang paling berbinar itu matanya anak kita. Walaupun terkadang kita tidak sering rasakan. Karena apa? Semua kemesraan orang itu bisa dirasakan orang lain. Saya saja ngelihat Pak Haiban sama Bu Nino, walaupun bukan bapak saya, kalau saya ngelihat mereka berdua lagi rukun itu ikut senang. Tapi kalau ngelihat mereka berdua lagi bertengkar itu ikut sedih saya. Makanya kalau Bu Nino satu Rabu nggak datang itu saya mikir, jangan-jangan lagi bertengkar nih sama Pak Haiban. Maka itu orang lain, apalagi ketika pada kehidupan orang tua kita. Di situ kita harus sadar, ternyata Masya Allah, rukunnya kita dengan pasangan kita, bukan kita saja yang merasakan, anak yang merasakan. Bertengkarnya kita dengan pasangan kita, bukan kita yang merasakan sedih pertama kali, anak yang merasakan sedih pertama kali ketika kita bertengkar. Cuma anak kita itu terkadang saking begitu baiknya sama kita, tidak mau menyampaikan rasa sedihnya, tapi menyimpan di dalam hatinya, dan terkadang bisa menjadi luka yang dia bawa sampai dewasa. Sudahlah, semoga saya dan bapak ibu tidak lagi bertengkar di depan anak. Sudahlah, sudahi pertikaian kita, emosi kita, subjektivitas kita, egoisnya kita ketika kita sedang bertengkar di depan anak. Kita ini sudah tidak sempurna. Jangan menambah ketidaksempurnaan kita ketika menjadi orang tua dengan memberikan memori yang sangat buruk kepada anak kita ketika kita bertengkar di hadapan mereka bersama pasangan kita. Makanya Pak, betul kalau Syekh Utsaimin sampai mengatakan kepada kita, salah satu di antara perkara yang paling banyak menyita pikiran kita, menyedot energi kita itu ya pertengkaran bersama keluarga. Pertengkaran yang paling menyita dan paling menyedot energi kita itu ya pertengkaran keluarga. Makanya maaf, berapa banyak seorang laki-laki kalau dia bertengkar dengan teman alumninya, dia tetap happy, dia tetap having fun. Tapi kalau dia bertengkar sama istrinya, biasanya dia sudah bingung. Berapa banyak istri terkadang dibentak sama orang lain, dia masih tegar dan dia bisa nantang siapapun yang membentak dia. Polisi aja bisa dibentak, kalau dia dibentak kan gitu ya, ras terkuat di atas muka bumi, ya kan. Maka sesungguhnya perempuan itu biasanya dibentak dia bisa bentak balik, tapi terkadang kalau dibentak suami terkadang remuk hatinya. Karena betul kata Syekh Utsaimin, tidak ada perkara yang paling banyak menyedot energi kita kecuali pertengkaran bersama dengan pasangan kita. Kalau boleh saya mengambilkan analogi yang tidak pentingnya, itu kayak Superman ketika ketemu Krypton gitu, jadi lemes dia. Ya, kayak dulu apa itu? Siapa itu? Betawi itu siapa dulu? Benyamin itu, ya, dia apa itu? Kekalahannya itu ketika keteknya dipotong, jadinya kalah. Makanya di situ kita mendapati bahwasanya pertengkaran itu betul-betul yang merasakan bukan hanya kita, sebagaimana ketika kita damai, ketika kita harmonis, ketika kita rukun, yang pertama kali merasakan itu adalah anak kita. Saya merasakan betul Pak, saya tuh kalau lagi bercanda dengan istri saya, terkadang di depan anak-anak saya itu kan enggak saya kasih handphone. Anak saya itu kadang-kadang ngambil handphone dia, terus difoto cekrek-cekrek gitu. Ya. Kenapa dia mengambil handphone saya atau handphone istri saya untuk moto? Karena dia merasakan senang, bahagia melihat kerukunan dari orang tuanya, dan itulah hadiah terbaik. Makanya betul kalau kita mendapatkan bagaimana perkataan, kalau tidak salah Imam Ibnu Katsir, kita tidak pernah jumpai seorang pahlawan besar di dalam Islam kecuali mereka lahir dari keluarga qurrata a'yun. Karena kalau kita bicara tentang kualitas diri itu harus dimulai dari pasangan yang saling menenangkan, yang disebut dengan kata qurrata a'yun. Makanya berulang-ulang sering saya sampaikan, Allah
menyampaikan di dalam surat Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah memberikan closing pada ayat ini, surat Al-Furqan 74, dengan sebuah permintaan yang menggambarkan tentang kualitas hidup. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dan closing pada ayat itu dimulai dengan sebuah opening. Openingnya apa? Berikanlah kepada kami pasangan yang qurrata a'yun. Artinya kualitas hidup kita tidak akan pernah kita peroleh sampai kita mendapatkan pasangan kita itu saling menenangkan dan meneduhkan di dalam kebersamaan kita bersamanya. Makanya maaf ya Bapak, mari kita belajar tentang kisah nyata dalam kehidupan. Saya pernah ada yang datang kepada kita, semoga Allah merahmati beliau, bahwasanya ada dua orang yang datang kepada kita terkena penyakit kecemasan berlebihan, anxiety. Ketika beliau terkena anxiety, maka beliau gelisah gitu. Ketika datang kepada kami ngobrol gitu. Dan ternyata salah satu kaitan dari pencetus dan penyebab anxiety-nya, yaitu kecemasan berlebihan yang dirasakan tuh ketika kita buka dialog, ternyata ada sebuah luka pengasuhan di masa kecilnya. Bagaimana ketika beliau mendapati orang tuanya sering bertengkar, sering bertikai, lalu akhirnya beliau dititipkan ke rumah saudaranya supaya tidak melihat banyak pertengkaran. Justru dia dendam dalam tanda petik ketika dititipkan, dan dia menjumpai bapaknya menikah lagi. Maka semua kondisi tidak ideal, semoga Allah menyembuhkan beliau insya Allah. Semua kondisi tidak ideal yang beliau jumpai itu tertumpuk-tumpuk Pak, dan akhirnya menjadi bom waktu, dan akhirnya beliau meledak bom pada hatinya, jiwanya cemas berlebihan. Dan salah satu kecemasan itu adalah ketika dia membayangkan masa kecilnya ketika dia dititipkan, dan ketika dia banyak melihat pertengkaran antara bapak dan ibunya. Ini kisah nyata. Jadi hari ini Pak, anak-anak yang sekarang sudah menjadi dewasa, hari ini banyak orang dewasa, kadang-kadang mereka menyimpan luka itu begitu panjang Pak. Dan ternyata 70% lebih luka-luka itu biasanya adalah luka-luka dari keluarga. Disimpan di gudang hatinya, lalu lama-lama tidak kuat jebol, pecah Pak, dan akhirnya menjadi sebuah kecemasan. Tidak lama setelah itu ada pula yang datang kembali ke kantor kita, menceritakan tentang masalah pun sama. Ternyata beliau menderita anxiety, kecemasan yang berlebihan. Dan ternyata kita menjumpai dan kita mendapatkan pula, ternyata ada kaitannya dengan apa yang dia jumpai dari bapak ibunya semenjak kecil, semenjak SD. Jadi bapak dan ibunya itu tidak pernah bertegur sapa Pak. Mereka hidup di satu rumah dingin. Sang bapak beda kamar dengan sang ibu. Dia sempat bertanya, saya tuh dulu sempat bertanya Ustadz, pertanyaan saya itu adalah, kenapa bapak saya tidak pernah ngobrol dengan ibu? Padahal bapak saya kalau sudah di luar rumah, ketika di warung, saya tahu betul bagaimana bapak saya orangnya supel, orangnya ramah, disenangi banyak orang. Tapi sekalinya pulang, bapak saya seakan patung yang terkunci rapat mulutnya dan tidak pernah sama sekali ngobrol dengan ibu. Ibu saya pun sama. Ibu saya tidak pernah ngobrol dingin kepada bapak. Padahal ketika ibu ketemu dengan tetangga, ketemu dengan tukang sayur, beliau sangat ramah dan banyak omongannya. Tapi ketika sudah berhadapan dengan bapak, mereka kayak dua orang baru yang ketemu dalam satu rumah. Dan itu bertahun-tahun beliau jumpai itu ya. Ibunya tetap masak, bapaknya tetap ngasih nafkah, tapi mereka tidak pernah bicara sama sekali. Kalau ada acara hajatan, kami dibawa pergi, tapi selama perjalanan diam saja, anak-anaknya yang ngobrol. Kami ngobrol dengan ibu, kadang ngobrol dengan bapak, dan kami tidak berani mendamaikan di antara keduanya. Dan itu dilihat bertahun-tahun. Bapak dan ibu tahu, akhirnya luka itu pecah Pak. Luka itu pecah, dan beliau akhirnya gelisah gitu.
Dan salah satu ketika dia sedang gelisah, yang teringat adalah bagaimana kakunya hubungan bapak dan ibunya dulu ketika dia masih kecil waktu SD sampai ketika dia kuliah. Dua musibah ini dalam tanda petik Allah kirimkan kepada kita supaya kita senantiasa merenungkan betapa dahsyatnya bagaimana hubungan antara seorang suami dengan istri, yang masing-masing sebagian besar dari kita di sini insya Allah 70% sudah menikah. Dan ternyata apa yang kita lakukan bersama istri kita, apa yang kita lakukan bersama suami kita, itu berdampak besar. Bukan untuk kita, tapi terkadang anak kita lebih merasakan sebelum kita merasakan. Kadang-kadang orang kalau sudah emosi, sudah lupa, kadang-kadang akhirnya dia marah, dia meluapkan emosinya di depan anak. Dan anak menjadi penonton yang tidak bisa melupakan sama sekali memori tentang pertengkaran bapak dan ibunya. Makanya betul kalau ulama salaf itu sampai mengatakan, kamu kalau mendapati kekurangan pasanganmu tidak usah cerita sama anak. Kalau menceritakan kekurangan pasangan itu kepada anak, apalagi itu bertengkar, justru lebih tidak boleh lagi. Dan itu memberikan kepada kita sebuah arti dan makna. Apa itu? Bisa jadi anak itu sebelum durhaka kepada kita, kita yang lebih dulu durhaka kepadanya. Harusnya haknya mendapatkan ketenangan, harusnya dia mendapatkan seorang bapak itu raja bagi ibunya dan ibunya ratu bagi bapaknya. Itu haknya dia. Haknya tidak kita berikan, haknya kita tidak penuhi dan kita sempurnakan, akhirnya dia durhaka. Dan terkadang ironisnya, sudah kita sebagai orang tua yang salah, tapi terkadang kita yang mudah untuk menyalahkan. Kita yang salah, tapi kita yang sudah menetapkan anak kita menjadi kambing hitam kalau dia berkelakuan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itulah orang tua kadang-kadang. Makanya ini memberikan kepada kita bahwasanya masalah kita dan pasangan kita tidak sesimpel pada apa yang kita lihat dan apa yang kita jalani selama ini. Makanya jangan heran kalau Ibnu Abbas ketika beliau memberikan tafsir surat Az-Zukhruf 67, ketika Ibnu Abbas memberikan tafsir surat Az-Zukhruf 67, al-khillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin, maka ketika Ibnu Abbas memberikan tafsir pada surat Az-Zukhruf 67, beliau berkata, berapa banyak suami istri yang terkadang mereka saling bertengkar di akhirat, tapi sebenarnya berapa banyak suami istri bisa saling memberikan surga, saling bisa menolong, sebagaimana banyak suami istri yang saling menarik menuju kepada nerakanya Allah. Dan itu menjadikan kita harus paham, bisa jadi kesulitan yang kita dapatkan bisa jadi bukan karena kita bermaksiat sama Allah, bukan karena kita bermaksiat atau bukan karena kita durhaka kepada orang tua, tapi bisa jadi berantakan hidup kita dengan banyak masalah dan konflik itu disebabkan karena kita tidak selayaknya menjadikan istri kita ratu dan istri kita tidak selayaknya menjadikan kita raja pada kehidupan pernikahan. Dan akhirnya apa Pak? Yang kasihan anak-anak kita. Kalau ada orang tua, dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya, maka kata Imam Ibnu Katsir, beliau berkata, kalau orang tua tidak semestinya menjalankan tugasnya sebagai orang tua dan sebagai pasangan, yang paling kasihan itu anak. Kenapa? Anak harus tetap berbuat baik walaupun memori dia tentang orang tua tidak baik. Anak yang paling beruntung itu siapa sih Pak? Anak yang paling beruntung itu dalam tanda petik adalah anak yang mendapatkan surplus kasih sayang dari bapak dan ibunya, mendapatkan contoh, mendapatkan teladan, mendapatkan qudwah dari bapak dan ibunya. Anak itu nanti mudah birrul walidainnya. Karena apa? Orang tuanya baik, bapaknya bertanggung jawab, bapaknya gendong dia ketika subuh ke masjid, bapaknya tidak pernah mengangkat suara di depan ibunya, ibunya senantiasa membangunkan dia, ibunya mengingatkan dia.
Mungkin ada masalah dengan orang tuanya itu. Masya Allah. Kenapa AC itu bunyi ketika kita ngaji? Sinyal. Ayo siapa yang mau nyumbang AC? Padahal malam ini kita mau makan serotok ya, Masya Allah. Memang jalan ke surga itu banyak banget. Lupa tadi saya. Sampai mana tadi Pak? Iya. Jadi ketika kita mendapatkan anak yang paling beruntung dalam tanda petik itu adalah anak yang dia mendapati bahwasanya orang tuanya itu memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan qudwah. Akhirnya dia mudah berbakti kepada bapak dan ibunya. Gimana dia tidak berbakti kepada bapaknya? Bapaknya bekerja, memenuhi kebutuhan dan memberikan nafkah kepadanya secara cukup. Bapaknya menggendong dia ketika waktu kecil, diletakkan di sajadah ketika sholat subuh. Bapaknya selalu menunggunya di dalam sholat berjamaah. Bapaknya tidak pernah membentak istrinya, tidak pernah membentak ibunya sebagaimana ibunya ta'zim kepada bapaknya. Anak-anak semacam ini mudah berbakti kepada orang tua, Pak. Tapi kalau anak itu mendapati orang tuanya selalu bertengkar, selalu bertikai, penuh dengan konflik, masalah kecil menjadi masalah besar, orang tuanya tidak menjalankan tugasnya, dan orang tuanya tidak pernah memberikan arti qurrata a'yun dalam kehidupan dia ketika bertumbuh dewasa, lalu tiba-tiba orang tuanya menginginkan supaya dia qurrata a'yun bagi orang tuanya, padahal orang tuanya tidak pernah qurrata a'yun. Terus datang dari mana anak itu bisa qurrata a'yun? Kalau kata orang Jawa, ketemu perang perkara bisa qurrata a'yun, kalau kita saja sebagai orang tua tidak qurrata a'yun. Inilah yang menjadikan kita, Masya Allah ya, sama-sama kita menasihati diri kita. Sebenarnya omongan saya itu yang menasihati saya. Semoga kita itu semakin memahami betul, tidak ada takdir yang paling panjang kecuali takdir masalah pernikahan, Pak. Kita umroh 9 hari, kita haji 40 hari, kita berbakti kepada orang tua sebelum kita menikah mungkin 20 tahun Pak sampai kita menikah. Tapi kita terikat dengan pasangan kita bisa jadi sampai 50 tahun sampai 60 tahun Pak, yang terkadang berarti kalkulasinya waktu kita dalam pernikahan lebih lama daripada waktu kita ketika menjadi anak bagi orang tua kita. Makanya takdir pernikahan itu merupakan takdir yang panjang. Setelah kita memahami bahwasanya pernikahan itu hari ini bukan hilangnya cinta, tapi karena kurang ilmu di dalam merayakan rasa cinta pada kehidupan pernikahan kita, nah tentunya kita harus mengerti bagaimana mengilmui rasa cinta kepada hati kita ketika kita mengatakan cinta kepada pasangan kita karena Allah. Kemarin sudah kita bahas 4 dan kita kurang 2. Kita bahas malam ini 2, selesai insya Allah. Lalu kita bersyukur nanti selesai makan seroto bareng-bareng habis isya. Kita sudah mempelajari 4 Pak. Yang pertama, kalau kita telah mengatakan rasa cinta kita kepada pasangan kita karena Allah, berarti kita senantiasa memaknai bahwasanya hubungan kita, interaksi kita, muamalah kita kepadanya semata-mata ihtisab mengharapkan pahala di sisi Allah. Ihtisab itu apa? Saya ulang kembali walaupun sudah kita kaji. Ihtisab itu mengharapkan ridhonya Allah di balik ketidakidealan kondisi dan keadaan yang tidak kita duga dan tidak kita harapkan. Bapak tiba-tiba sakit, padahal Bapak sedang semangat-semangatnya kerja dan ibadah. Di situ ada ihtisab. Sama pula dalam pernikahan, tidak selamanya kita menemukan hal-hal yang manis pada pernikahan kita. Kadang-kadang pernikahan itu mempertemukan kita dengan perempatan masalah dan perempatan konflik. Lalu pada saat itu kita memiliki ihtisab, mengharapkan pahala di balik ketidakidealan yang kita jumpai pada pernikahan.
maka sesungguhnya itulah ihtisab. Orang yang menikah karena Allah harus selalu memiliki ihtisab. Yang kedua yang sudah kita bahas yaitu ketika kita mudah memaafkan. Makanya Pak, salah satu amanah di dalam tarbiyah Bapak dan saya ya. Jadi kalau Bapak saya nunjuk gini, itu nunjuk saya juga. Amanah kita di dalam tarbiyah itu ketika anak-anak sudah balik dan kita mempersiapkan anak itu akan menikah, bukan hanya dilihat dalam masalah sholat, tapi salah satu skill yang harus kita tanamkan dalam tarbiyah dan edukasi anak kita sebelum menikah itu apa? Tanamkan dia menjadi orang yang mudah memaafkan ketika dia ingat balasan Allah. Tidak disarankan pendendam untuk cepat-cepat menikah. Kenapa Ustadz? Kalau ada seseorang masih gagal mengelola emosinya, fix berarti sholatnya masih berantakan. Dua, kalau ada orang masih berantakan di dalam mengelola emosinya, kenapa tidak disarankan menikah? Karena dia nanti ketika mendapatkan kesalahan dari pasangannya, dia akan mendendam. Islah itu tidak akan terbentuk selama ada hati yang memendam dendam di dalam kehidupannya. Makanya Pak, salah satu emosi yang paling penting itu emosi memaafkan harus dilatih dari anak-anak kita. Sudah nak maafin. Kalau ada mengatakan saya susah memaafkan Bi, nah anak ini jangan dinikahkan dulu. Karena apa? Karena pernikahan itu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 237 ditekankan, pernikahan itu tidak sempurna. Ibarat kata di dalam tafsir ayatnya, sempurna pernikahan itu ketika orang yang menikah itu terlibat konsep dan komitmen untuk gampang memaafkan. Yang ketiga, di dalam pernikahan itu jangan sampai ada dosa. Kalau kita sudah mengatakan karena Allah, apa dosa yang paling banyak? Menjadi populis pada dosa orang yang sudah menikah. Dua, zina dengan riba. Karena zina dan riba itu dosa yang paling banyak meresep di dalam kehidupan pernikahan. Jangan ada zina, jangan ada harta haram mampir ke dalam pernikahan kita. Karena setiap keluarga itu masih memiliki pelita, nur. Selama nur itu tidak padam dengan harta yang haram yang masuk kepada rumah itu. Kalau nur itu Allah berikan dalam pernikahan, jadi orang kalau menikah itu punya modal nur Pak. Jadi setiap orang menikah itu mendapatkan modal pelita karena dia telah menyempurnakan agamanya karena Allah. Pelita itu ada, tapi kalau masuk harta haram, pelita itu satu persatu padam. Dan kalau padam, tabrakannya itu sering. Makanya dosa yang harus dihindari kalau kita berkomitmen dalam pernikahan itu apa? Hindari dosa zina dan dosa harta haram. Karena itu pasti merusak di dalam pernikahan. Itu 4 sudah kita bahas. Sekarang kita bahas 2 sisanya. Apa yang kita akan lakukan kalau kita mencintai semata-mata karena Allah? Sudah Isya? Saksikan jawabannya habis sholat Isya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita teruskan ba'da salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya ketika kita mengatakan cinta kepada pasangan kita, tentunya kata-kata cinta yang kita sampaikan bahwasanya kita mencintainya karena Allah itu sebuah kata yang bersambut dengan sebuah syarat yang tidak boleh kita abaikan. Siapapun yang mengatakan rasa cintanya kepada pasangannya karena Allah tapi dia melalaikan, berarti dia telah menyepelekan dan meremehkan lafaz Allah pada saat dia telah menyertakan Allah pada saat dia mengucapkan rasa cintanya kepada pasangan. Makanya kita akhirnya mendapati berarti ada komitmen yang harus kita penuhi dan ada harga yang harus kita bayar.
supaya cinta kita kepada pasangan itu betul-betul karena Allah, supaya setiap pergerakannya itu betul-betul bernilai pahala dan ibadah besar di sisi Allah. 4 yang sudah kita kaji, bahwasanya kalau kita mengatakan cinta kepada pasangan kita karena Allah itu 4. 1, karena kita senantiasa memiliki ihtisab. 2, begitu mudah kita untuk memaafkan. 3, ketika kita senantiasa menghindari dari berbagai macam kemaksiatan, terutama kemaksiatan riba dan zina. 4, supaya kita dalam pernikahan tidak sekedar mahabbah tetapi kita bernilai mawaddah. Ini sudah kita bahas. Mari kita sempurnakan yang kedua sebagai poin penutup dari perjalanan kita membahas tentang keluarga. Sudah kita bahas sebulan ya, jadi ini merupakan pembahasan terakhir. Yang kelima, pada proses kita ketika kita telah menetapkan rasa cinta kita kepada pasangan kita karena Allah. Yang kelima, para ulama itu memberikan sebuah arahan. Mereka menyampaikan kepada kita sebuah petunjuk. Kalau seseorang itu telah menikahi seseorang karena Allah semata dalam pernikahan mereka, dan mereka telah menyebutkan mencintai karena Allah, maka konsekuensi dari ucapan itu adalah mereka menjadi pasangan yang betul-betul memuliakan orang tua mereka di dalam pernikahan mereka. Orang tua itu merupakan bagian dari keridhaan Allah yang begitu besar pada kehidupan manusia. Makanya kedudukan orang tua pada pernikahan itu merupakan kedudukan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya betul bahwasanya pernikahan itu bukan hanya sekedar baik, tapi pernikahan itu harus bernilai tepat secara akurasi, baik untuk kita, tepat salah satunya untuk orang tua kita. Banyak orang yang terkadang menikahnya baik, tapi ternyata pernikahan itu tidak tepat untuk orang tua mereka. Menjadi kado bagi yang menikah, menjadi kado bagi mereka yang menikah, tetapi menjadi pil pahit bagi orang tuanya ketika anaknya menikah. Maka sesungguhnya pernikahan siapapun yang tidak membawa pasangannya untuk bertambah memuliakan orang tuanya, maka sesungguhnya mereka bermasalah pada ancaman besar. Ancamannya itu kemurkaan Allah menyertai pasangan itu, karena kemurkaan Allah menyertai mereka yang tidak memuliakan orang tuanya. Kalau Rasulullah mengatakan, jadi begini Pak dalilnya. Kalau Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sesungguhnya ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Maka siapapun yang menikah lalu mereka terus meningkatkan birrul walidain mereka kepada orang tua, maka sesungguhnya keluarga itu mendapatkan naungan ridho. Tapi siapapun yang ketika menikah mereka berbuat durhaka kepada orang tuanya, baik dari pihak istri ataupun pihak suami, maka seketika keluarga itu mendapatkan ancaman kemurkaan Allah. Karena sesungguhnya tetesan air susunya ibu dan keringatnya bapak tidak bisa disepelekan dalam kehidupan seorang anak ketika menyempurnakan agamanya. Makanya kalau ada pertanyaan fikih Pak, apakah seorang laki-laki ketika menikah harus meminta izin kepada bapak dan ibunya? Betul, tidak minta izin. Tapi bentuk birrul walidain itu memberitahu kepada bapak dan ibunya kepada siapa dia akan berlabuh di dalam menetapkan rasa cintanya ketika akan menikah. Seorang wanita, kalau wanita jelas ya dalam fikih, wanita kalau menikah harus mendapatkan izin dan ridho dari orang tuanya. Maka ini memberikan kepada kita jangan pernah menyepelekan tentang masalah ridhonya orang tua di dalam pernikahan. Bapak, Ibu, saya pernah menyampaikan materi tentang ridhonya orang tua di dalam pernikahan di YouTube, ditaruh sama tim di YouTube. Maka di YouTube itu saya membaca sebuah testimoni dari seseorang yang tidak saya tahu, ya, no name. Dia menceritakan apa yang dikatakan Ustadz benar.
Saya dulu menikah hanya bermodal rasa senang semata kepada pasangan saya. Lalu ternyata pernikahan saya, rencana pernikahannya tidak diridhoi sama orang tua. Saya merasa orang tua saya tidak ma'ruf ketika menolak calon saya, dan akhirnya kami nikah lari. Kabur kami. Lalu ternyata setelah pernikahan itu banyak yang kami rasakan, dengan berbagai macam konflik, pertengkaran, pertikaian yang selalu silih berganti datang setiap waktu, tidak pernah selesai. Puncaknya saya mendapati suami saya berzina. Puncaknya lagi suami saya tidak menyesali perzinahannya dan sekarang bersama dengan wanita selingkuhannya. Hati saya babak belur. Saya teringat dengan apa yang dikatakan ibu saya. Saya menangis, saya masih punya kesempatan, saya pulang. Saya menyesali dosa saya, meminta maaf kepada ibu saya bersama dengan anak saya yang tidak rela anak saya diambil sama bapaknya yang selingkuh dan berzina. Seiring saya meminta ridhonya kembali dari ibu saya, Allah memperbaiki satu persatu jalan rezeki saya dan kemudahan hidup saya. Ini kisah nyata, Pak, masih ada di YouTube. Saya nggak kenal orangnya. Tapi disitulah kita akhirnya meletakkan bahwasanya betul kata para ulama, pernikahan dan orang tua itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Memisahkan bapak kalau menikah dengan orang tuanya sama dengan memisahkan bapak dengan separuh hidupnya, dan tidak bisa pisah memang. Makanya pernikahan itu tidak boleh egois, hanya mengandalkan rasa cinta kita dan sayang kita kepada pasangan. Tapi memang betul-betul orang tua kita itu mendapatkan hadiah dari pernikahan kita. Lalu ketika kita menikah, lalu kita berkomitmen bersama pasangan kita bahwasanya kita ingin tambah berbakti setelah pernikahan, demi Allah, keluarga itu akan berada pada kemudahan demi kemudahan yang Allah berikan seiring mereka menjaga pintu surga, dan tidak ada pintu surga yang paling indah kecuali pintu tengahnya, dan tidak ada amal pintu tengahnya surga kecuali berbakti kepada orang tua. Makanya maaf ya Pak, maaf ya Ibu, saya sampaikan, salah satu ciri laki-laki yang buruk dikatakan Nabi dalam satu riwayat yang sahih, atau azaujatahu wa aqqa ummahu. Salah satu laki-laki yang tidak boleh dijadikan contoh itu apa? Laki-laki yang ketika menikah dia jauh lebih taat kepada istrinya tetapi durhaka kepada ibunya. Ya. Karena sesungguhnya itu pernikahan yang tidak menunjukkan arti keberkahan. Makanya ketika kita menikah, kita saling berkomitmen kuat kalau menikah. Dan kita nanti kalau sudah lewat ya Pak, kalau ini yang di depan saya sudah lewat ya, kalau sudah lewat tidak usah nikah lagi ya. Kita ajarin anak kita, Pak, nah kalau kamu nanti nikah, pas pada saat naldor ketemu berdua ditemani mediator, sampaikan bagaimana konsepnya dia ketika melihat orang tua. Kalau sudah ada masalah dengan orang tua, tahan dulu, jangan buru-buru nikah sampai selesai hubungan dengan orang tua. Kenapa? Kalau pernikahan Pak, ada salah satu pihak sedang bermasalah dengan orang tuanya, lalu dia pelarian karena masalah yang dia dapatkan dari orang tua, saya khawatir pernikahan itu akan terus mendapatkan kesulitan dan tidak akan lepas dari konflik, sebagaimana mereka tahu kemurkaan orang tua itu mengundang kemurkaan Allah. Kalau sudah murkanya Allah itu mau apa keluarga kita? Ya. Makanya kita harus ngomong, anak kita harus disampaikan, nak, kalau kamu nikah, apa yang kamu pingin planningkan kepada orang tuamu, sampaikan kepada calonmu. Calonmu tahu, calonmu setuju, dan dia juga menyampaikan planningnya kepadamu tentang orang tuanya. Kalau ketemu, nikah. Dan kita harus paham, seorang ibu, seorang istri harus tidak pernah lelah mengingatkan suaminya untuk selalu berbakti kepada ibunya dan bapaknya.
Demi Allah ibu, demi Allah ibu, demi Allah. Tidaklah seorang wanita yang terus mengingatkan suaminya untuk terus berbakti kepada ibunya, kecuali ibu itu akan dimuliakan anaknya dan menantunya kelak pada waktu anaknya sudah menikah. Karena apa Ustadz? Dalilnya mana? Dalam hadis riwayat Bukhari. Siapapun yang berbuat baik kepada orang tua, kebaikannya segera dibalas oleh Allah di dunia sebelum balasan itu dibalas di akhirat. Bapak mengingatkan istrinya, ayo kamu terakhir kapan nelpon bapakmu? Tidaklah bapak memuliakan itu, kecuali bapak akan dimuliakan anaknya dan pasti akan dimuliakan menantunya pada saat nanti mereka menikah. Itu sudah ketentuan qat'i dalam kehidupan manusia yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan disampaikan Nabi. Makanya orang yang menikah karena Allah itu, dia tidak akan memusuhi mertuanya karena dia tahu dari mertuanya dia mendapatkan pasangan. Istri tidak menganggap ibu mertuanya sebagai saingan, dan bapak tidak menganggap bapak mertuanya adalah saingan. Dan justru kita memberikan bakti yang terbaik kepada mereka. Makanya saya sering berkata kan Pak, rumah yang paling baik itu kan 3, dengan 3 kriteria. Apa rumah yang paling baik itu? 1, dekat masjid, sebagaimana rumahnya Nabi ketika berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nah, rumah yang paling baik itu dekat masjid. Jangan malah rumahnya tidak pernah dengar masjid. Ya, setan nyenyak itu Pak di rumah tersebut. Ya. Maka rumah kita dekat masjid. Ya. Yang paling baik dekat masjid. Yang kedua, dekat orang solih. Makanya lihat siapa tetangganya sebelum kita membeli rumah. Makanya ada kaidah para ulama, al-jar qabla dar, al-jaru qabla dari, tetangga sebelum membeli rumah. Artinya lihat tetanggamu siapa dulu. Setelah kamu lihat tetangganya, wah baik, baru beli rumah di situ. Wah enggak baik, ya jangan beli rumah di situ. Karena apa? Tetangga kita mempengaruhi bagaimana kita pada kebaikan. Setidaknya Bapak kalau mau bertengkar, tetangganya orang solih, mau bertengkar pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Bertengkar tetap, tapi pelan-pelan. Khawatir didengar sama tetangganya. Minimal ketika Bapak tidak sholat, tidak berjamaah di masjid, lama-lama Bapak malu. Memang pertama kali sih masih belum ikhlas, tapi lama-lama akan tertata hatinya. Makanya harus bertetangga sama orang solih. Itu kriteria yang kedua Pak. Bapak tetangganya ada yang solih dan hafal Quran tidak? Nggak usah dijawab Pak, saya khawatir kecewa jawabannya. Yang ketiga, kriteria rumah yang berkah itu dekat dengan rumahnya orang tua. Makanya kalau saya ditanya, saya tidak pernah berubah. Ustadz, mana yang lebih utama? Saya kerja banyak gajinya tapi agak jauh dengan orang tua. Ada lagi pekerjaan tidak terlalu besar tapi dekat sama orang tua. Saya selalu kalau ditanya 2 pilihan itu Pak, saya bukan nyalahin Bapak dan Ibu ya, tapi kalau saya ditanya tentang 2 pilihan itu, selalu saya berkata yang kedua lebih baik insya Allah. Ya, karena apa? Karena dekat orang tua itu memudahkan dia untuk dekat dengan pintu surga Pak. Mana sih yang bisa mengalahkan pintu tengahnya surga Pak? Mana? Nggak ada Pak. Bapak cari istana, Bapak cari villa, nggak ada yang bisa mengalahkan pintu tengahnya surga. Dan Nabi mengatakan bahwasanya al-walid awsatu babil jannah, namanya orang tua itu pintu tengahnya surga. Maka di situ kenapa harus di planning dekat dengan rumah orang tua? Kalau memang tidak dekat ya minimal memang kunjungan itu rutin dan harus dimasukkan kurikulum dalam pernikahan keluarga itu. Karena apa yang kita lakukan kepada orang tua kita persis itulah yang akan dilakukan anak kepada kita.
Itu yang harus kita tanam, Pak. Nggak boleh kita skip. Jadi kalau bapak hari ini ngelihat anaknya, siapapun itu, ibu ngelihat anaknya, anak ini nanti ketika gede memperlakukan saya kayak apa, itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah datang ke paranormal, nanti anak saya kayak apa, nggak usah syirik. Cukup ibu dan bapak lihat apa yang ibu bapak lakukan kepada orang tua, begitulah kita nanti akan diperlakukan sama anak-anak kita. Jadi kalau bapak dan ibu dalam pernikahan menggandeng tangan istrinya, istrinya selalu mengingatkan bapak, beruntung banget bapak, benar demi Allah. Bapak kalau dapetin seorang istri mengingatkan bapak untuk terus berbakti, karena istri tahu dia juga ibu yang pertama. Dua, karena dia tahu perjumpaan suaminya dengan orang tuanya tidak lama lagi, dan perjumpaan istrinya dengan orang tua tidak lama lagi, dan saling mengingatkan, itu beruntung sekali itu. Dan itu yang akan terjadi pada putaran kehidupan anak ketika anak itu dewasa, tidak lebih tidak kurang ya. Supaya kita selalu ingat, begitulah cara kerjanya hidup kita berkeluarga ya. Makanya saya menyampaikan, kesolihan itu selalu berbanding lurus dengan tingkat baktinya anak kepada orang tua. Makanya maaf ya Pak, ada kadang-kadang adik kita, abang kita, kadang-kadang mereka tidak mau kerja yang terlalu ketat gitu. Kalau ditanya lagi, kenapa sih kamu tuh kok kelihatannya nggak mau komitmen kerja gitu, kadang-kadang mereka tidak mengatakan di dalam hatinya. Apa yang di dalam hatinya? Saya tidak mau terlalu ketat bekerja supaya saya sigap membantu orang tua kalau lagi butuh. Makanya maaf ya Pak, kadang-kadang ada abang kita, ada adik kita, mungkin pekerjaannya tidak sebagus kita, tapi adalah orang yang pertama kali menolong bapak dan ibu kita kalau ada kebutuhan. Kadang-kadang kita yang bekerja, tapi kadang-kadang kita nomor 2 dan nomor 3 kalau sedang menolong bapak dan ibu kita. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas, keluarga yang mencintai karena Allah itu harus betul-betul dia memiliki komitmen kuat untuk memuliakan orang tuanya. Pak, Ibu, berapa lama kita kuat kayak gini? Tidak lama. Sudah 60 tahun, 70 tahun, mata kekuatannya berkurang, telinga kekuatannya berkurang. Siapa yang paling kita jadikan menjadi tongkat bagi kita ketika di masa tua? Yo anak. Tapi apakah setiap anak mau menjadi tongkat bagi orang tuanya? Oh, belum tentu. Kalau kita tidak pernah menjadi tongkat untuk orang tua kita di masa tua, jangan pernah membayangkan anak kita menjadi tongkat bagi kita di masa kita tua. Kama tadinu tudanu. Karena sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu akan diperlakukan. As simple as that. Sesimpel itu sebenarnya kaedahnya. Ya. Makanya akhirnya mereka itu memiliki komitmen untuk memuliakan orang tua mereka. Memuliakan orang tua itu tidak selamanya harus dengan finansial. Memuliakan orang tua itu yang paling besar apa Ustadz? Mensolihkan diri kita, itu hadiah paling indah. Melebihi umroh, melebihi rumah, melebihi mobil. Apa itu? Mensolihkan diri kita. Kita ngomong sama istri kita, Dek, bapak ibu sudah meninggal, yang solihah ya, karena kalau kamu tidak solihah, orang tuamu tidak mendapatkan doamu. Bang, bapak ibu sudah nggak ada, jangan bermaksiat, jangan sampai tergelincir dalam zina. Ada bapak dan ibu yang menunggu kamu di alam barzah, doa-doamu. Pertama itu. Maaf ya Pak, Ibu, kadang kita sering menjumpai anak memberikan hadiah mobil, memberikan hadiah rumah. Alhamdulillah, itu bagus sekali, nggak boleh kita remehkan, itu juga hadiah besar. Tapi setelah dia memberikan hadiah rumah, hadiah mobil, dia bermaksiat sama Allah. Gali lubang, tutup lubang.
gali lubang tutup lubang. Kenapa? Hadiah mobilmu dapat, tapi setelah itu kamu zina, minum khamar, makan riba, ngambil apa aja, tidak bisa itu gali lubang tutup lubang. Makanya akhirnya kembali kepada kaidah. Pertama, mensolihkan. Kedua, memberikan waktu yang terbaik, mendidiknya, ya, memegang tangannya, memuduinya, menunggunya. Itulah hal terbaik pada kehidupan bersama orang tua. Belajarlah dari air mata para perindu orang tua yang tidak lagi bisa memutar masa. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan senangnya kalau kita punya pasangan yang saling tahu, itu pintu tengahnya surga. Istri kita tidak pernah melihat ibu kita sebagai ancaman, ibu kita tidak melihat menantunya sebagai rival pada kehidupan mereka. Enak betul tuh kalau sudah kayak gitu. Ya. Sehingga akhirnya itu yang akan memberikan keberkahan dan keridhaan Allah di dalam kehidupan pernikahan seseorang. Ya, jangan jauh-jauh Pak dari orang tua. Benar deh, demi Allah, jangan jauh-jauh dari orang tua dalam pernikahan kita. Ustadz, kalau saya terlalu dekat, nanti cucu saya, nanti anak saya diasuh sama bapak ibu saya, dan mereka kan tidak paham parenting. Itu bisa diatur, ngomong aja baik-baik. Tapi dekat dengan mereka itu pasti memberikan jalan keberkahan yang berlimpah bagi kehidupan orang pada pernikahannya. Ya. Maaf ya ibu-ibu biasanya ini, tapi moga-moga sih tidak. Ibu-ibu biasanya itu diuji dengan masalah orang tua suami. Siapapun yang melewati ujian ini dan bersabar, demi Allah, panennya tinggal menunggu waktu. Di dunia, belum lagi di surga. Tapi kalau ada ibu-ibu yang menempatkan orang tuanya sebagai rival, maka maaf, jangan kaget nanti kalau anaknya mendapatkan pasangan yang menganggap ibu adalah rival baginya, sebagaimana dulu kita pernah menempatkan itu kepada orang tua kita. Orang tua itu Pak lemah Pak, dikurangi matanya, dikurangi telinganya, tapi apapun yang diambil darinya diganti oleh Allah secara cash kalau ada orang yang mengurangi haknya. Kalau ada orang tua sudah sepuh, sudah berkeriput, sudah beruban, lalu bapak mengurangi haknya, Allah yang akan menuntut haknya itu dari orang tua kita. Karena Allah itu zat yang sangat sayang kepada orang tua yang semakin sepuh ketika mereka tetap beriman kepada Allah. Saya ambilkan contoh. Kita Pak, kalau sama orang tua cepat kasihan atau tidak cepat kasihan? Cepat kasihan. Ada orang ditendang, tapi yang ditendang umurnya 20 tahun, kita kasihan, tapi tidak sebagaimana kasihan kita kalau yang ditendang umurnya 60 tahun. Kenapa? Karena orang tua. Kalau seorang Umar Mita saja ngelihat orang tua ditendang, kita darahnya mendidih gitu. Loh, orang tua kok kamu tendang? Itu baru manusia, apalagi Allah. Terlebih lagi orang tua itu yang dulunya memberikan air susu dan memberikan kepada kita keringat untuk menghidup-hidupkan kita pada perjalanan ini. Nah itu, makanya akhirnya 3 keberkahan. Dekat dengan masjid, dekat dengan orang solih, dekat dengan orang tua. Ustadz, kalau dulunya saya tidak berbakti kepada orang tua, dan hari ini saya sudah mulai merasakan akibatnya, ya berdoalah kepada Allah semoga Allah mencabut hukumannya untuk kita dan menggantinya dengan rahmat. Kan saya sudah sampaikan berkali-kali kan, fungsinya rahmat setelah kita meminta ampunan untuk untuk menghapuskan ancaman hukuman. Ya Allah, ampuni, rahmati ketika saya dulu pernah durhaka kepada orang tua. Tapi yang jelas, kalau kita suami istri Pak,
masih punya orang tua, beruntung. Orang yang melewati 40 masih punya orang tua itu beruntung banget. Kenapa? Karena pintu tengahnya surga itu masih terbuka dan tidak ada amal yang bisa mengalahkan itu. Sampai orang yang berjihad sekalipun, kalau orang yang berjihad itu durhaka kepada orang tua, jihadnya tidak bisa memasukkan ke surga. Ya, makanya kalau masih punya orang tua, duduk dibicarakan baik-baik. Apa yang kita lakukan sama orang tuamu, mah? Terus sang mama berkata, apa yang saya lakukan untuk orang tuamu, Pak? Karena begitulah cara Allah mengatur surga pada kehidupan manusia. Paham? Ini Pak, nomor 5. Ya. Dan maaf ya, berbakti kepada orang tua tidak selalu melulu harta, perhatian, telepon. Demi Allah ya Pak Ibu, handphone kita tidak akan lagi terlalu berharga setelah tidak ada lagi bapak dan ibu yang kita tuju dalam panggilan telepon. Selagi masih bisa nelpon, jangan siksa orang tua dengan kerinduan, supaya kita kelak tidak disiksa anak kita dengan kerinduan. Di balik anak kita yang terkadang hari ini, kok anak saya telepon di reject, saya tanya kabarnya, jawabnya singkat. Jangan buru-buru nyalain anak. Coba deh ingat, dulu kita sering nggak melalaikan, meremehkan panggilan orang tua kita? Oh iya, jangan-jangan iya kita dulu melakukannya. Makanya Pak, selama masih bisa untuk ditelepon, telepon. Ibu selama masih bisa ditelepon, minta izin dari suaminya, telepon. Walaupun cuma 5 menit. Supaya anak kita tidak menyiksa kita dengan kerinduan. Pada waktu nanti kita bertambah usia kita dan lanjut ajal kita. Semoga Allah merahmati orang tua kita. Itu yang kelima. Semoga orang tua kita yang mendapatkan ujian lewat menantunya, semoga mendapat pengganti yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Dan semoga menantu selalu diberikan kesabaran dalam menghadapi orang tua, karena memang berat, karena berbanding dengan nilainya surga. Yang keenam, yang terakhir. Apa komitmen serta konsekuensi di dalam kita mencintai seseorang karena Allah? Yang keenam, para ulama menerangkan, jangan sampai kadar cintamu kepada pasanganmu melebihi kadar cintamu kepada pemberi cinta. Bagus banget ya. Bisa Bapak paham? Jangan sampai cintamu kepada pasanganmu melebihi kadar cintamu kepada pemberi cinta. Siapa pemberi cinta? Allah. Jangan terlalu gede. Gede boleh, tapi jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kenapa Ustadz? Cinta kepada makhluk kalau terlalu besar akan memiliki rasa memiliki. Kalau sudah tumbuh rasa memiliki, ada sebuah pengharapan. Kalau sudah tumbuh rasa pengharapan, akan mudah terkecewakan. Siapa istri yang paling sering kecewa? Yang merasa memiliki suami. Padahal suami miliknya siapa? Allah. Siapa suami yang paling merasa kecewa? Yang paling memiliki istri. Lalu dia mengatur dan merasa bisa mengatur semua yang ada pada hati istrinya. Oh, enggak bisa ngatur kok istri suami, enggak bisa. Wong kita ngatur diri kita, kapan tertawa, kapan kita nangis saja enggak bisa kok. Kan kita ngatur kapan ketawa, bisa Pak? Enggak bisa. Insya Allah nanti jam 10:05 ketawa Ustadz, coba aja jam 10:05 kita ketawa, enggak, nangis juga enggak. Loh, kalau kita mengatur tertawanya kita aja enggak mampu, apalagi mengatur orang lain. Makanya para ulama mengingatkan,
Jangan sampai kamu mencintai pasanganmu walaupun itu halal, iya itu kan halal, tapi jangan sampai jatuh kepada sebuah kesalahan. Mencintai dia melebihi cinta kita kepada Allah. Kalau cintanya sudah berlebihan, lahirlah rasa memiliki. Kalau sudah lahir rasa memiliki, timbullah pengharapan. Kalau sudah timbul pengharapan, pasti mudah terjatuh pada penyesalan. Karena apa? Penyesalan terbesar itu berharap kepada makhluk. Berapa banyak istri ketika dia merasa memiliki suami, dia merasa bertahun-tahun saya setia, ternyata begini. Padahal sebenarnya setianya kita itu karena Allah. Bertahun-tahun saya mendampingi kamu, tapi ternyata begini. Padahal kita tahu kita harusnya melakukan itu semata-mata karena Allah. Jangan mencintai makhluk, Pak. Justru akan dijadikan makhluk itu akan menjadi ujian terberat pada kehidupan kita. Karena apa? Para ulama mengatakan, siapapun yang mencintai sesuatu, Allah akan jadikan sesuatu itu menguji pada hidupnya. Karena Allah itu Ghayur. Allah itu maha pencemburu. Dan Allah jadikan ketika Allah mencemburui seorang hati hamba, ketika hati hamba mencintai sesuatu, pasti yang dia cinta itu akan menguji dia dengan luar biasa. Bapak dan ibu sering nggak ngelihat kejadian begini? Ada seorang bapak ibu atau seorang ibu sayang betul, anaknya 5, sayang nomor 4, Pak. Yang paling dia sayang nomor 4. Justru yang nomor 4 paling banyak nguji dia. Sering kita jumpai kayak gitu? Sering atau tidak? Sering. Ada anaknya 6, yang paling dia sayangi nomor 6, Pak. Yang paling dia tidak senangi nomor 1, Pak. Tapi justru nomor 1 yang paling banyak merawat beliau, tapi yang paling banyak menyiksa dia itu nomor 6-nya, Pak. Itulah kaedahnya. Itu kaedahnya itu kayak gitu. Kalau sudah mencintai, maka rasa memiliki. Kalau sudah mencintai berlebihan, maaf. Kalau sudah mencintai berlebihan, ada rasa memiliki. Kalau sudah ada rasa memiliki, harapan semakin gede. Kalau harapan semakin besar, jatuhnya semakin sakit ketika terlibat pada penyesalan. Saya tuh pernah menjumpai, ya, ini kisah untuk ibu-ibu. Ada seorang Jeddah, perempuan Arab, sudah nenek-nenek gitu. Itu beliau itu kalau hari Jumat, Sabtu, Ahad, suaminya tuh nggak pernah di rumah, Pak. Suami nggak pernah di rumah. Saya tanya, loh kemana Jeddah suaminya? Yes, pokoknya kalau Jumat, Sabtu, Ahad suami Abah itu nggak pernah ada. Lah, Jeddah nggak pernah nanya? Enggak. Ngapain? Bukan urusan saya. Itu urusan suami dengan Allah. Kalau dia pulang, saya hormati, saya cintai dia. Kalau dia pulang, hari Jumat, Sabtu, Ahad pergi lagi, saya serahkan dia dengan Allah. Masya Allah. Kenapa? Saya tidak memiliki suami saya. Masya Allah. Hidupnya sampai 70 tahun sehat banget. Saya aja geleng-geleng. Berarti yang dilakukan Abah Jumat, Sabtu, Ahad bertahun-tahun itu tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Nikah lagi tuh, saya ngomong gitu. Ya kalau nikah lagi terserah untuk hubungan dia dengan Allah. Dan tidak pernah dia tuh nyari tahu. Jadi kalau nelpon aja, Bah, ini ada tamu gini. Oh ya, ya udah, salam ya, ya. Tapi dia nggak nanya, Bah di mana? Enggak, saya nggak pernah nanya. Dan saya menjalani hidup itu enteng sekali katanya. Soalnya itu ada, Pak, Ibu. Ustadz buat aja, enggak, wallahi ada. Jadi beliau itu nyantai betul. Karena apa? Dia tidak mau memiliki ini. Dia mengatakan, saya tidak mau memiliki. Kenapa? Memiliki itu rasa yang pasti menyakitkan ketika diambil. Kata beliau. Jadi kemungkinan besar kemana suaminya beliau? Jumat, Sabtu, Ahad. Kira-kira kemana, Pak? A, ke pasar. B, ke sungai. C, nikah lagi. Kita mungkin dalam pikiran kita kan ngarahnya ke C. Tapi ternyata beliau nggak pernah tanya,
dan tidak pernah peduli tentang masalah itu, dan dia selalu berkata, Abah itu kalau pulang saya hormati, saya cintai di rumah, dan itu saya anggap jalan surga saya. Karena Abah sudah memberikan, memang Masya Allah Pak, keluarga kaya raya, memberikan apa yang saya butuhkan untuk taat kepada Allah. Saya umroh kapan saja bisa, mau haji kapan saja bisa. Ya, beliau umroh itu kayak kita pergi ke Condet Pak. Ya. Pagi-pagi pengen umroh, besok udah umroh Pak. Kita mau umroh nabung Pak. Kalau beliau itu begitu, maka dia bersyukur banget. Nanti ibu-ibu sudah bisik-bisik, oh pantas Ustadz abahnya gitu. Enggak gitu ya. Artinya dari hati yang bersyukur sama Allah ya, artinya tidak ada memiliki. Maka akhirnya sama Pak, jangan sampai kita teruji dengan sesuatu yang paling kita cintai. Makanya yang paling susah itu apa? Menetralisir cinta, supaya cinta itu tidak melebihi cinta kita kepada Sang Khalik, dan itu susahnya luar biasa. Itulah yang Allah sampaikan di dalam At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha. Itu Allah sebutkan dalam At-Taubah 24, supaya kita paham bahwasanya kita jangan sampai terlalu berlebihan. Nomor 6 itu susah Ustadz. Iya, paling susah. Karena tidak ada bentuknya Pak, tidak ada ukurannya, tidak ada gramisasinya. Kalau ada gramisasinya kan enak. Ini cintanya 30 gram, enak, tinggal beli alat gramisasi 30 gram. Nah kalau gitu kan nggak ada rasa, tidak ada gramisasinya. Yang mengontrol itu kita sendiri. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan di dalam apa yang kita maknai pada pernikahan kita. Kita ingatkan kembali ya Pak, banyak akhirnya kasus percekcokan, konflik, cekcok dalam pernikahan bukan karena hilangnya rasa cinta, tetapi karena tidak ada ilmu yang memberi nyawa pada setiap pernikahan yang kita selenggarakan. Semoga 6 perkara ini mengingatkan kembali tentang makna sebuah rasa cinta. Bapak dan Ibu masih ingat kan, sekitar 4 minggu yang lalu kita memberikan materi ini karena baru saja heboh tentang masalah seorang laki-laki yang baru saja KDRT dengan istrinya. Kita memberi kembali makna pernikahan kita masing-masing, terutama saya dengan bersama istri saya, Pak Haiban dengan Bu Nino, kita semua dengan istri kita. Takdir terpanjang kita adalah pernikahan. Semoga kita diberikan kebaikan dalam pernikahan kita. Masya Allah, membicarakan pernikahan itu memang cepat membuat perut lapar ya. Saya dari tadi itu menunggu baunya serotonya mana, nggak naik-naik Pak baunya Pak. Berarti memang serotonya itu harus didatangi. Saya kira begitu yang kita sharing. Jadi selesai ya Pak tentang materi suplemen tambahan, bagaimana kita mencintai pasangan kita karena Allah. Jadi nanti kalau Bapak mendapati ada orang mengatakan saya mencintai istri saya karena Allah, Bapak langsung tanya, ada 6 syaratnya apa aja? Kalau dia wah nggak tahu saya, berarti bohong kamu. Karena cinta itu harus dengan ilmu ya. Nanti pulang ke rumah Pak, sebelum sembari tidur, coba kita tes-tesan sama istri kita, apa 6 perkara yang tadi disebut Ustaz. Saya juga nyebut itu sama istri saya, supaya kita memahami ternyata segala ucapan itu ada konsekuensi yang harus dibayar. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Karena ini materi sudah selesai, materi suplemen, kita buka dengan tanya jawab. Kalau ada, ternyata tidak ada, alhamdulillah. Saya mah orangnya baik, ya kan? Saya ada yang mengkritik saya lewat WhatsApp, Ustadz tuh kalau kajian Al-Falah jarang dibuka pertanyaan. Saya buka, nggak ada kan? Nggak ada, alhamdulillah. Saya membuktikan WA-nya beliau salah kepada saya. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya kepada saya. Semoga Allah berikan kebaikan dalam pernikahan kita. Mari kita nikmati
Seroto ya. Saya curiga Pak, Seroto ini Pak Haiban itu punya saham 20%. Karena tapi kita makan bersama-sama, senangnya makan. Makan itu bukan masalah makannya yang senang, tapi bersama siapa, itu yang lebih penting. Dan kita makan bersama dengan keluarga besar Rabu malam. Semoga yang memberikan hadiah Seroto ini diberikan kecintaan kepada pasangan semata-mata karena Allah. Ditambahkan ihtisabnya, dilapangkan hatinya adalah maaf, dijadikan bagaimana keluarganya bukan hanya mahabbah tapi mawaddah, dijadikan keluarganya terhindar dari kemaksiatan riba dan zina. Semoga pula berbakti kepada orang tua dan semoga pernikahannya tidak mengalahkan kadar cintanya kepada sang pemberi cinta. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Tolong doakan kami Pak. Para guru terkadang mereka juga diuji dengan setiap kalimat yang dia sampaikan. Semoga kita senantiasa mengambil pelajaran pertama dalam setiap untaian kalimat, karena kalimat yang tidak datang dari hati tidak akan pernah menyentuh hati. Semoga kami didoakan selalu dalam kondisi ikhlas dalam setiap tutur kata kami. Maafkan kalau kami kepleset, maafkan kalau kami salah. Kalau Bapak satu waktu menemukan saya melakukan kesalahan, ya wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Maafkan supaya Bapak juga mudah dimaafkan sama orang lain. Ini yang dapat saya sampaikan. Pak Haiban sudah pegang mic dari tadi, itu isyarat udah Ustadz sotonya keburu dingin ya. Mari kita serahkan waktu dan kesempatan untuk beliau, atau sebelum beliau ngomong kita keluar dulu aja ya. Bercanda, monggo Pak Haiban. Jazakallah Ustaz. Ini memang kayaknya pengen cepat-cepat keluar nih. Ada doa tadi, mudah-mudahan saya punya saham 20%. Seroto. Tapi terus terang jujur Ustaz, saya pengen punya usaha kuliner. Siapa Pak? Saya. Nanya. Aduh, Masya Allah. Usahanya ampun sampun kata, usahanya sudah banyak, insya Allah. Ya, saya doakan semoga sehat selalu. Amin. Semoga bisa beramal lebih banyak lagi. Amin. Dan bisa memberikan gift kepada istri lebih banyak lagi. Masya Allah. Amin. Terima kasih. Mau ngasih gift aja cerita-cerita, kasih aja. Ria tahu nggak kalau kayak gitu tuh? Istri saya masih saya seneng kalau kayak gini. Hidup saya bertambah umur kalau kayak gini. Masih ada nggak istri saya ya? Udah nggak ada. Udah nggak. Dia tahu Pak, antum megang mic makanya langsung keluar. Tapi Ustadz kan belum tahu kan gift yang paling disukai istri saya apa kan? Apa Pak? Diajak nonton sama diajak ke toko buku. Masya Allah. Saya hanya berdamai dengan istri saya karena saya suka nonton dan saya juga nggak suka ke toko buku. Ya. Jadi kalau nonton begitu beli tiket, saya beli popcorn sama Coca-Cola, masuk, saya nikmatin itu, habis itu saya tidur. Masya Allah. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya. Baik, jadi curhat nanti. Baik, jamaah yang kami hormati. Dari tadi Pak curhatnya Pak baru kerasa. Malam hari ini, entek tenan aku ngene carane. Aduh, Bapak menang umur, saya menang ilmu. Saya menang senior ya. Iya bercanda Pak Iban. Saya sering memanggil beliau dan Bu Nino itu Bude dan Pak D, karena saya ngerasakan bagaimana kehangatan keluarga beliau, insya Allah. Semoga Pak D dan Bude semakin sakinah, mawadah dan warahmah. Amin, insya Allah. Tahu nggak bedanya mawadah dan mahabbah? Tahu. Lah, bener. Nanti saya nggak tahu. Saya dengerin kajiannya kemarin itu 3 kali. Masya Allah. Terutama di teriak dong cerita-cerita. Jadi kalau dengerin amal nggak usah ceritain. Ini yang bikin kajian kita jadi kangen ya. Ngangenin kajian kayak gini. Enggak juga sih. Kayak saya kangen rumah Pak, makanya pengen pulang. Iya. Duh, katanya tadi menghormati saya sebagai iya. Nggak konsisten. Aduh, monggo silakan. Hari ini menunya seroto dan mendoan.
Jadi Masya kita Allah. kembali, saya ajak ke daerah Purwokerto. Masya Allah. Mendoanya itu mendoan yang paling enak di Jakarta. Mendoan paling enak. Serotonya Paling enak versi Pak Haiban. Belum tentu yang lain. dari 10 orang yang sudah pernah menyampaikan memakan itu 3 orang bilang enak. Yang 7 orang enak sekali. Nah, berarti kan Masya Allah. plus gitu lah. Antum dulu SMP lulus nggak sih, Pak? Ini orang marketing lagi nawarin jualan kayak gini kan. Baik, kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya takut kalau ngomong saya terlalu banyak, tambah dosa saya, bukan tambah pahala. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Sekali lagi terima kasih para donatur yang sudah menyumbangkan Seroto hari ini dan juga mendoan hari ini seperti tadi didoakan oleh Ustadz. Saya mengaminkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah dikit aja. Siap. Kalau memberikan minuman kepada seekor anjing berbuah ampunan dan berjanjikan surga, apalagi memberikan hadiah makan kepada semua orang ini. Semoga yang memberikan ini mendapatkan lapangnya surga dunia dan akhirat. Amin.